Kamu lagi ngapain sih? Kan tugas kita udah selesai. Gini loh, aku masih bingung siapa yang membubarkan USSR. Loh, kan udah jelas yang membubarkan USSR itu bebas ya. Baca lagi deh bukunya yang benar. Iya, aku tahu. Aku baca-baca lagi di internet. Ada yang juga bilang Yeltsin. Jadi siapa sih yang benar? Hah? Kok Yeltsin sih? Kan Yeltsin presiden pertama Rusia. Paling itu sumbernya yang nggak benar. Coba cari lagi. Nah, gimana? Masih ada yang bingung gak sih kayak dua teman kita yang tadi? Kalau gitu kita bahas bareng-bareng yuk. For all of us here at ABC News, good night. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fadil, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang runtuhnya Uni Soviet. Sebelum ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dini Aprilianti, yang kedua ada Joya Kusmiati, dan ada Manda, Aul, dan juga Haifa. Simak lebih lanjut, dadah! USSR atau kesingkatan dari United of Soviet Socialist Republic merupakan negara komunis terbesar di dunia pada masa itu. Adapun tokoh-tokoh komunis yang terkemuka di Uni Soviet adalah Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, dan Leon Trotsky. Uni Soviet merupakan gabungan dari Eropa Timur, Asia Utara, dan Asia Tengah yang menjadikannya sebagai negara dengan wilayah terluas di dunia pada 1 Januari 1991. Wilayah kekuasaan Uni Soviet ini 22,4 juta kilometer persegi, itu didiami oleh 290 juta penduduk dari 100 kebangsaan Uni Soviet. Selain itu, Uni Soviet merupakan salah satu mantan negara adidaya dunia yang sekaligus menjadi rival abadi Amerika Serikat. Negara ini merupakan negara komunis teragung sejagat raya pada masanya, sehingga kekuatan politiknya tidak dapat diremehkan sejak ia berdiri tanggal 25 Oktober 1917. Bahkan, 3 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 1920, Vladimir Lenin terus berusaha melebarkan sayap komunisme keluar Eropa Timur. Usahanya ini dikenal dengan Komintern, Komunitas Internasional. Pada masa kejayaannya, Uni Soviet yang merupakan gabungan dari beberapa negara berhasil menularkan paham komunismenya pada beberapa negara di luar Eropa Timur. Namun, dinamisme perkembangan di dalam tubuh negaranya sendiri gagal menyatukan negara-negara bagian yang bersatu dalam naungan Uni Soviet. Keterkaitan ini diakibatkan oleh Uni Soviet itu sendiri. Perkembangan politik pada akhir Agustus sampai awal September 1991 menunjukkan bahwa sistem politiknya telah gagal diterapkan di Uni Soviet. Pada tahun 1989, sistem aliansi Uni Soviet berada di ambang keruntuhan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh krisis ekonomi, sehingga membuat Uni Soviet memotong anggaran militernya untuk fokus membenahi dalam bidang ekonomi. Akibat hilangnya dukungan militer dari Uni Soviet, satu persatu pemimpin negara-negara komunis
dan Pakta Warsawa kehilangan kekuasaan. Untuk membenahi permasalahan di dalam negeri, terutama karena krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik, Uni Soviet membuat Perdana Menteri, yaitu Gorbachev. Perdana Menteri Gorbachev sendiri adalah pengganti dari Konstantin Chernyshev yang berasal dari generasi Gorbachev. Gorbachev mengusung kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika yang berdampak buruk bagi keberlangsungan komunisme dan Pakta Warsawa. Kebijakan glasnost atau keterbukaan yang dijalankan Gorbachev melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet. Kebijakan-kebijakan Gorbachev yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang ekonomi Soviet, perestroika dan glasnost segera menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Mengendurkan sensor di bawah glasnost mengakibatkan Partai Komunis kehilangan genggaman yang mutlak terhadap media. Pada saat yang sama, isu kemerdekaan yang dipicu oleh glasnost semakin mendorong negara-negara Uni Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet sepenuhnya. Pada tahun 1990, Jerman Timur meninggalkan Pakta Warsawa dan persiapan untuk reunifikasi dengan Jerman Barat. Menyatakan kembali Jerman 1990, Jerman Timur meninggalkan Pakta Warsawa dalam persiapan untuk reunifikasi dengan Jerman Barat. Menyatukan kembali Jerman 1990. Polandia dan Cekoslovakia yang menunjukkan keinginan kuat mereka untuk mundur dari Pakta Warsawa. Sistem negara Uni Soviet sudah mulai memburuk akibat kebijakan Khrushchev. Ini membuat sistem negara seolah-olah mati. Pakta Warsawa akhirnya dibubarkan pada tahun 1991 seiring dengan pembubaran Uni Soviet dan banyak negara bekas anggota yang beralih ke demokrasi. Lahir pada 2 Maret 1931, Gorbachev merupakan lulusan sarjana hukum di kampus bergengsi Rusia, Moscow State University. Ia kemudian melanjutkan studinya di Stavropol Agriculture Institute. Langkahnya di ranah politik dimulai dari 1952, terjadi saat ia lulus dari studi magisternya dan bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet. Seiring berjalannya waktu, ia dilantik menjadi anggota Komite Sentral pada tahun 1971. Karirnya yang terus memuncak menjadikan ia Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Di mata negara barat, Gorbachev sering dipuja-puji karena dianggap memperjuangkan kebebasan dan kedamaian dunia. Namun di sisi lain, ia juga dibenci karena dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Lantas, apa yang sebenarnya dilakukan Gorbachev untuk Uni Soviet? Tampilan Gorbachev menandai suatu perubahan dalam Uni Soviet, yang mana di sini Gorbachev berusaha untuk mengubah masyarakat dengan 3 sistem politik. Mikhail Gorbachev sadar betul bahwa telah terjadi masalah-masalah di dalam negerinya dan ia ingin sekali memperbaikinya. Ia juga memahami betul permasalahan ekonomi yang terus memburuk sebagai warisan kepemimpinan sebelumnya. Stagnasi ekonomi akibat pemborosan dan rendahnya produktivitas memerlukan satu penanganan yang mendasar. Masalah sosial politik dalam negeri merupakan timunan persoalan akibat sistem represif telah membawa negara ini ke jurang kehancuran. Berbagai misi militer dikirim ke negara-negara ke seluruh pelosok dunia, yang mana terdapat juga perlombaan senjata nuklir yang membahayakan umat manusia. Permasalahan domestik maupun internasional yang harus dihadapi Gorbachev inilah yang harus dihadapi dan dipecahkan. Hal pertama yang dilakukannya adalah memaklumkan diselenggarakannya sebuah kurs atau kebijakan reformis yang kemudian dikenal dengan istilah perestroika. Perestroika adalah sebuah restrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total, dengan menciptakan mekanisme percepatan yang efektif yang bertumpu pada kinerja dan kerja nyata masyarakat. Pada perkembangan demokrasi dan perluasan keterbukaan, pada dasarnya
perestroika adalah proses yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan masyarakat Soviet, yang mana pada akhirnya ditunjukkan untuk memperkuat sistem sosialisasi. Tujuan akhir dari langkah reformis ini adalah untuk memperbaiki masyarakat Soviet secara politik, ekonomi, dan moral. Kebijakan Mikhail Gorbachev menimbulkan pro kontra, namun Mikhail Gorbachev dengan kualitas kepemimpinannya dapat menghadapi penentang perestroika. Но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Kehidupan spiritual keagamaan yang merupakan salah satu yang tersentuh angin keterbukaan yang dihembuskan lewat glasnost dan perestroika. Pembaharuan dan perubahan yang terjadi juga kebijakan perestroika berakibat pada merajalelanya korupsi yang menjadi faktor utama runtuhnya Uni Soviet. Setelah Nikita Khrushchev mundur bulan Oktober 1946, pucuk pemimpin sentral Partai Komunis dipegang oleh Leonid Brezhnev. Dengan naiknya Brezhnev berarti menguatnya kembali kubu konservatif partai yang dimana membawa Uni Soviet kembali ke era Stalin. Awal kehancuran Uni Soviet setelah Nikita Khrushchev mundur bulan Oktober 1964, pucuk pimpinan sentral Partai Komunis dipegang oleh Leonid Brezhnev. Dengan naiknya Brezhnev berarti menguatnya kembali kubu konservatif partai yang dimana membawa Uni Soviet kembali ke era Stalin. Jika pada masa Khrushchev menjadi destalinisasi, maka pada masa Brezhnev maka terjadi dekhrushchevisasi. Setelah Voroshilov pensiun, Brezhnev menduduki posisi penting sebagai ketua dewan tertinggi Uni Soviet. Hal ini terjadi sebelum Khrushchev membersihkan orang-orang yang menentang kebijakan demokratisasi Khrushchev seperti Malenkov, Kaganovich, dan Molotov. Dalam pemerintahannya, Brezhnev bersikap hati-hati dan konservatif dan membawa dia ke dalam puncak kekuasaan. Namun sikap Brezhnev inilah nantinya yang justru lebih menjatuhkan wibawa Uni Soviet, tak hanya di mata rakyatnya sendiri, tetapi juga di dunia internasional. Periode ini ditandai dengan berbagai stagnisasi di bidang ekonomi, politik, dan menguatnya semangat oposisi di kalangan masyarakat. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan Brezhnev, Uni Soviet mengalami kemerosotan. Kemerosotan itu tampak pada semua bidang. Tingkat pertumbuhan yang menurun terutama merupakan akibat merosotnya produktivitas sumber daya. Pada era Brezhnev, berbagai terobosan inovasi dan produk baru serta teknologi, proses dan pemakaiannya yang sukses. Cuman sedikit kemerosotan ekonomi terjadi akibat korupsi dan bobroknya birokrasi serta budaya politik yang makin monolitik semakin memperkuat apatisme masyarakat. Menurunnya tingkat kesejahteraan yang tajam semakin memperuncing konflik-konflik yang tumbuh di dalam negeri. Setelah Brezhnev wafat pada 1982, para pengganti langsungnya yang dipilih melalui kesepakatan di kalangan pejabat puncak partai adalah pria tua yang menjabat hanya untuk waktu yang singkat, mantan kepala KGB Yuri Andropov berusia 68 tahun. Yuri Andropov tidak bertahan lama karena ia wafat pada tahun 1984. USSR merupakan negara adidaya, sehingga keruntuhannya pun memberikan pengaruh kepada negara-negara lain. Dampak runtuhnya USSR bagi dunia diantaranya yaitu 1. Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur atau Amerika Serikat dengan Uni Soviet. 2. Banyak negara-negara pecahan Uni Soviet yang langsung memerdekakan diri menjadi negara demokrasi.
Rusia bersama dengan republik bekas raksasa komunis lainnya, antara lain Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Ceko, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan, yang kemudian membentuk sebuah uni baru dengan hubungan yang lebih longgar yang menjamin kedaulatan masing-masing. Berikut adalah kronologi dari runtuhnya Pakta Warsawa dan USSR. Pada tahun 1987, terdapat kebijakan baru yaitu Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi USSR yang membuka diri bagi kemajuan ekonomi dan politik Uni Soviet. Pada tanggal 25 Mei 1989, Gorbachev menjadi Presiden USSR dan terpilih sebagai ketua tertinggi. Pada tanggal 5-7 Februari 1990, terdapat pengesahan program multipartai. Komisi Sentral mendukung dilaksanakannya multipartai di USSR. Pada tanggal 23 Februari 1990, Estonia menghapus peran Partai Komunis. Dewan Soviet Estonia menghapus kewenangan tunggal Partai Komunis dalam politik Estonia. Pada tanggal 11 Maret 1990, Lituania merdeka. Pada tanggal 13 Maret 1990, monopoli komunis dihapuskan. Kongres Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghapus monopoli Partai Komunis. Pada tanggal 12-13 Juni 1990, Rusia, Moldova, dan Uzbekistan memproklamirkan kemerdekaan. 3 anggota resmi mundur dan menjadi negara yang independen. Pada tanggal 1 Oktober 1990, pemerintah USSR menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya secara bebas dan aman. Pada Desember 1991, beberapa negara Uni merdeka dari USSR yaitu Uzbekistan, Moldova, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia, Kirgizstan, dan Turkmenistan mengadakan pertemuan di Kazakhstan untuk mendirikan JIS, Commonwealth of Independent States. Pada tanggal 25 Desember 1991, Michael Gorbachev mundur dari jabatannya sebagai presiden. Hal ini menandakan keruntuhan USSR. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran video kali ini, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa salah satu faktor utama runtuhnya USSR itu karena adanya Michael Gorbachev yang membentuk 3 partai politik. Sedangkan Yeltsin adalah orang yang membubarkan USSR, yang mana akhirnya nantinya Yeltsin ini akan menjadi presiden pertama Rusia. Nah, gimana? Sekarang bisa tahu kan perbedaannya gimana? Bagaimana penjelasan dari saya dan juga anggota kelompok saya. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat ya untuk kalian.